Langit mulai menguning. Angin sawah berhembus sejuk. Di tengah petakan sawah kecil milik pesantren, tampak dua sosok duduk di bawah pohon kelapa. Seorang tua bersorban putih dan seorang anak remaja yang masih polos tapi penuh semangat wafah. Di antara aroma tanah basah dan rumput liar, keduanya duduk berhadapan. Di tangan Kiai, segelas kopi hitam mengepul. Di tangan Wafa, termos dan 2 gelas plastik. Kiai, Wafa, menurutmu apa hal paling penting dalam hidup? Wafa bingung sejenak. Rezeki Kiai. Soalnya saya ingin hidup tenang. Kiai tersenyum. Hehe, itu salah, tapi tidak sepenuhnya salah. Yang paling utama dalam hidup adalah makna, bukan sekadar kenikmatan. Wafa, maksudnya makna itu bagaimana, Kiai? Kiai menunjuk hamparan sawah. Tadi saat berjalan ke sini, kita memotong rumput untuk domba. Nah, hidup itu seperti itu juga. Kita harus memotong hikmah dari setiap kejadian. Santri yang paham tafsir, tapi tidak mengerti makna kehidupan, itu seperti orang yang menghafal peta, tapi tidak bisa berjalan di jalan yang licin. Wafa, oh, maksudnya jangan cuma tahu teori, tapi harus tahu bagaimana mengamalkannya, ya, Kiai. Nah, begitu nak. Ilmu itu jangan hanya dihafal, tapi harus diamalkan. Itulah yang disebut hikmah. Kiai memetik sehelai daun padi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits riwayat Tirmidzi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi al-din." Siapa saja yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Wafa terdiam sambil mengangguk-angguk. Dalam hati, aku makin merasa meskipun lambat memahami pelajaran, tapi hatiku terasa tenang kalau belajar dengan Kiai. Kiai. Nah, paham agama itu bukan berarti sering menyebut nama kitab, tapi harus terlihat dari perbuatan. Itulah sebabnya aku ajak kamu belajar di sawah, karena alam ini adalah bagian dari kitab kehidupan. Wafa. Jadi, sawah ini juga bagian dari pelajaran Kiai. Kiai. Betul. Semua yang Allah ciptakan, dari angin sampai tanah, dari padi sampai tikus, semua mengandung hikmah. Berapa banyak orang yang hafal hadits, tapi tidak bisa menjaga ucapannya. Berapa banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi tidak bisa menahan amarahnya. Wafa. Kalau begitu, apa bedanya orang yang hanya tahu dengan orang yang benar-benar mengamalkan? Kiai. Kiai menatap Wafa lekat-lekat. Orang yang hanya tahu tapi tidak mengamalkan, itu seperti lampu yang menyala tapi tidak menghangatkan. Tapi orang yang mungkin tidak terlalu terang tapi memberi kehangatan, itulah orang yang ikhlas. Wafa matanya mulai berkaca-kaca. Kiai, saya mulai sadar. Saya semakin mengerti sekarang. Kiai mengelus bahu Wafa dengan lembut. Orang pintar belum tentu bisa jadi panutan, tapi orang yang tulus dan sabar, insya Allah akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Wafa pelan. Apakah ada hadits yang menjelaskan tentang pentingnya mengamalkan ilmu? Kiai tersenyum. Ada. Nah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ilmu itu bukan yang dihafalkan, tapi ilmu adalah yang memberi manfaat. Itulah mengapa ilmu harus membawa kebaikan, bukan sekadar disimpan dalam kepala. Wafa, Masya Allah, ternyata ilmu itu bukan buat pamer atau merasa lebih tinggi, ya Kiai? Kiai. Betul. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali, juga dijelaskan, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tanpa buah. Maka dari itu, kita belajar bukan untuk menjadi tinggi derajat, tapi supaya rendah hati. Wafa tersenyum, masih berkaca-kaca.
Saya ingin jadi orang yang bermanfaat, Kiai. Walaupun lambat, tapi semoga langkah saya ke arah yang benar, Kiai. Itu yang penting, nah. Langkah yang jujur dan istiqamah lebih berharga daripada lari, tapi tak tentu arah.